halaman di depan, ibu lihat kamu berlari berburu-buru sampai tidak bisa lama, bahkan menyapa guru-guru. Karena kamu kesiangan ya? Kenapa kamu bisa terlambat, nak? Karena saya kami Kenapa kamu bisa bangun kesiangan? Oh, begadang. Main apa? Main game online? Oh ya. Sekarang udah ingin tahu keyakinan kamu terkait masalah kamu yang sering datang terlambat. Sudah sering belum datang terlambat? Iya, sering datang terlambat. Sekarang ingin tahu keyakinan kamu terkait kedatangan kamu sering terlambat. Karena saya tidak menantikan lagi dan sudah bisa tidur lebih awal dan bisa datang tidak terlambat. Ya, baiklah. Ibu senang sekali mendengar keyakinan kamu terkait kedatangan kamu yang sering terlambat. Ibu harap keyakinan kamu ini bisa kamu laksanakan setiap hari, datang tidak terlambat lagi dan tidak begadang lagi. Baiklah, sekarang kamu boleh masuk ke kelas 1 dan lanjutkan belajar. Iya, Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu.
Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya, beserta Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Lukman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mendengarkan diseminasi materi modul 1.4 yang akan dibawakan oleh Ibu Asih Risnawati SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 2. Namun sebelum itu, Angkatan 11. Mohon maaf sebelumnya. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Lukman selaku Wakil Kurikulum. Bapak Lukman, dipersilakan.
Terima kasih Ibu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, segala puja pertama-tama kita sempatkan ya ketutup tadi. Gak apa-apa ya, nanti oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturkan pertama, kita aturkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini kita bisa hadir di sini dalam rangka menimba ilmu, menularkan ilmu, menyerap ilmu ya, dan mudah-mudahan semua kegiatan kita hari ini dirahmati Allah dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Selanjutnya kita juga tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah sebagai gurunya guru kita ya, yang mengajarkan bermacam ilmu dunia dan akhirat. Acara pagi ini adalah diseminasi materi penerapan budaya positif di sekolah, yang sebagai narasumbernya adalah Ibu Asri Tisnawati SPDGR dalam rangka salah satu rangkaian dalam pelatihan calon guru penggerak. Jadi calon guru penggerak, dia yang menggerakkan, kita mudah-mudahan jadi bergerak semua ya. Beliau yang menggerakkan, jadi kita ikut bergerak bersama. Akhirnya bersinergilah sekolahan ini menuju ke tujuan yang kita inginkan. Di sini materinya penerapan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan Bu Asri sudah menerima. Ibu Asri kemudian menggerakkan kita juga bergerak menuju budaya positif di sekolah ini bisa tumbuh dengan baik. Itu tujuannya, ya. Dan nanti dari sini mungkin ini hanya perwakilan sebagian guru. Kemudian guru-guru yang di sini mendiseminasi kawan-kawan yang lain, sehingga muncullah budaya itu, ya. Budaya itu muncul, budaya positif tersebut muncul. Apa saja budaya positif yang akan kita munculkan di sekolah ini? Kita simak sama-sama pemaparan dari Ibu Asri, yang saya yakin luar biasa nanti isinya ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa menyerap, dan yang paling utama kita bisa mengamalkan nantinya ya. Kita bisa menerapkan langsung penerapan budaya ini. Itu saja mungkin sambutan dari saya, Bu Asri. Mudah-mudahan Bu Asri juga dalam kegiatan calon guru penggerak ini diberi kemudahan selalu, sehingga akhirnya nanti lulusnya menjadi guru penggerak pertama di sekolah kita. Iya, pertama. Calon guru penggerak yang pertama, yang kemudian akan bersinergi dengan guru yang lain. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Lukman atas sambutannya. Acara selanjutnya yakni pemaparan materi terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Asri Tisnawati SPDGR, calon guru penggerak angkatan 11. Baik, Ibu Asri, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Ya, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa dapat berkumpul bersama di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah bersedia hadir dalam pertemuan kita kali ini, yaitu kegiatan diseminasi materi modul 1.4 dalam kegiatan CGP, yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Ya. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang budaya positif yang ada di sekolah yang perlu kita kembangkan bersama-sama dalam mewujudkan sekolah yang kita impikan bersama. Ya, jadi ada 7 hal dalam budaya positif yang harus kita kembangkan di dalam sekolah kita. Yang pertama yaitu keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi, posisi kontrol restitusi, disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, dan perubahan paradigma belajar. Ya, baiklah, untuk yang pertama yaitu keyakinan kelas. Nah, dalam pembelajaran di kelas, seorang guru sebelum memulai pembelajaran hendaknya bersama-sama dengan peserta didik itu membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, di mana keyakinan kelas itu memiliki pengertian aturan atau norma yang dibuat oleh guru dan siswa secara bersama-sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi di sini keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas, di mana peraturan kelas itu hanya bersumber dari satu pihak, yaitu dari guru membuat sebuah peraturan. Sedangkan kalau sebuah keyakinan ini dibuat bersama-sama oleh guru dengan siswa atau peserta didik. Jadi kelas seperti apa sih yang diinginkan atau yang diimpikan oleh siswa dan guru secara bersama-sama dalam pembelajaran di kelas itu. Misalnya siswa itu memimpikan kelas yang bersih, kemudian kelas yang tertib, kemudian kondisi kelas yang saling menghargai dan menghormati. Jadi dalam prinsip keyakinan kelas ini siswa menuliskan atau menyebutkan hal-hal yang mereka impikan dari situasi atau kondisi kelas ketika pembelajaran, seperti itu. Kemudian tujuannya yaitu membentuk karakter yang positif pada anak dalam melewati kebiasaan positif, perilaku positif, serta keadaan teladan dari seluruh warga sekolah, yaitu guru dan murid. Ya. Tadi saya sudah melakukan praktik membuat keyakinan kelas di kelas yang saya ajar. Sebelum memulai pembelajaran di awal semester, biasanya di awal tahun ajaran baru, itu membuat sebuah kesepakatan kelas. Ini contoh yang sudah saya buat, kesepakatan kelas di kelas yang saya ajar. Misalnya mandiri, kemudian ada bertanggung jawab, menjaga kebersihan, disiplin waktu, saling menghormati dan menyayangi. Ya, nanti di akhir kegiatan ini akan saya perlihatkan video cara membuat keyakinan kelas. Kemudian manfaat keyakinan kelas yaitu sebagai bentuk terciptanya budaya dan disiplin siswa. Ya, jadi di dalam keyakinan kelas itu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, jadi dalam keyakinan kelas itu siswa satu persatu menyampaikan kelas impiannya. Kemudian dari beberapa kalimat yang disampaikan oleh siswa-siswa tadi, kita ambil hal yang umumnya saja. Nah, biasanya kalimat-kalimat yang disampaikan siswa itu ada yang berbentuk kalimat negatif. Nanti kita ubah dulu kalimat negatif itu menjadi kalimat positif. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan. Itu kita ubah menjadi apa? Misalnya, menjaga kebersihan. Jadi harus ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita ambil dari impian-impian siswa tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi, ya, yaitu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat pada kelompok mereka.
Jadi segitiga restitusi di sini digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh siswa. Ya, jadi ini gambar segitiga restitusi. Di bagian bawah itu ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya. Langkah pertama dalam tahapan segitiga restitusi yaitu dilakukan menstabilkan identitas. Itu jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Nanti saya akan memberikan contoh kegiatan di tahapan menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua itu kita harus memahami dulu kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak tersebut melakukan sebuah kesalahan. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol ini menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, jadi dalam kegiatan segitiga restitusi ini bukan kita menjatuhkan anak atau akan menghukum anak, tetapi kita mengarahkan anak untuk dia menyadari kesalahannya dan membuat keyakinan dari dalam dirinya sendiri. Bukan kita, nak kamu besok, misalnya ada siswa yang terlambat, nak kamu besok jangan terlambat lagi. Tapi kita mengarahkan biar anak itu menyampaikan pendapatnya, membuat keyakinan sendiri. Bu, saya besok biar tidak terlambat, saya harus bangun lebih pagi atau bagaimana. Nah, ini contoh kasusnya. Di sekolah SMP Negeri 3 Bandar Lampung memiliki banyak peraturan sebagai bentuk disiplin positif. Salah satunya yaitu siswa harus hadir tepat waktu. Nah, namun terdapat satu siswa yang melanggar peraturan tersebut dan seringkali dilakukan oleh siswa yang bernama Nona. Ya, saya mencoba untuk melakukan praktik segitiga restitusi dengan dirinya dan berharap ia dapat mengerti terhadap disiplin positif di sekolah. Ibunya ketika ibu sedang pakai bersalaman di depan, ibunya kamu berlari berdua sampai tidak bersalaman, bahkan yang kamu yang kenapa kamu bisa tahu? Kenapa kamu bisa tahu? Oh, kita ada banyak pemimpin tuan. Sekarang kita tahu yang kamu pakai masalahnya yang sudah ada. Tapi itu teman-teman sekarang kita tahu yang kamu terkait dengan kamu dari kita. Ibu senang sekali mendengar keyakinan kamu terkait kedatangan kamu sebelah. Ibu harap keyakinan kamu ini bisa kamu laksanakan setiap hari, bahkan tidak terlambat dan tidak terlambat lagi. Sekarang kamu jadi sekali dan kita Baiklah, dari kasus Nona tadi, jadi si Nona ini sering datang terlambat. Karena pada hari itu saya melihat Nona datang terburu-buru sampai dia tidak bersalaman dengan guru piket, sehingga saya memanggil Nona dan mencoba mempraktikkan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ya, jadi guru menstabilkan keadaan dengan mengucapkan misalnya, ya Nona, apa yang kamu lakukan tadi? Bagaimana menurut kamu? Apa yang kamu lakukan tadi misalnya? Saya terburu-buru Bu, karena saya datang terlambat kesiangan misalnya. Dan, oh ibu juga pernah dulu datang terlambat. Kemudian di bagian memvalidasi tindakan, guru bertanya terkait alasan Nona datang terlambat dan dia menjawab karena dia bangun kesiangan.
Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Guru bertanya terhadap peraturan sekolah yang Nona langgar, lalu mengingatkan Nona agar tidak mengulanginya kembali. Ya, jadi tujuan segitiga restitusi ini menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Jadi menerapkan atau menanamkan disiplin positif sebagian dari budaya positif di sekolah. Kemudian tujuan dasar segitiga restitusi yaitu mengubah identitas anak yang bersalah dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Nah, yang ketiga yaitu 5 posisi kontrol. Pada posisi ini dapat diartikan bahwa guru sebagai pengawas atau pemantau. Guru bertanggung jawab terhadap perilaku siswa yang diawasinya. Pada posisi ini, guru berpedoman pada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang ada di sekolah. Ya, jadi melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gossen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, yaitu dalam melakukan kontrol. Dari kelima posisi tersebut adalah ada posisi sebagai penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, dan posisi pemantau atau manajer. Ya, jadi kita masing-masing dalam penerapan pendidikan di sekolah itu memiliki atau kadang menerapkan salah satu dari 5 posisi kontrol ini. Ada guru kadang-kadang yang memposisikan dirinya sebagai penghukum, kadang ada yang pembuat rasa bersalah, kadang ada yang memposisikan dirinya sebagai teman, dan ada yang memposisikan dirinya sebagai pemantau atau manajer. Ya, ini akan saya sampaikan sedikit video singkat tentang kasus 5 posisi kontrol yang diterapkan guru di sekolah. Ya, sudah. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan
kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Naren, Kenapa Ibu? wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Hello parents, apakah Anda lelah melihat anak Anda selalu terpaku pada layar kaca? Saya punya solusinya. Oh iya,
Baiklah, setelah menyaksikan video pendek tentang 5 posisi kontrol seorang guru, sekarang kita tahu ya teman-teman, ada di posisi mana kita selama ini. Ya, jadi dari video tersebut kita dapat menempatkan diri atau tahu ada di posisi mana selama ini dan mana posisi kontrol yang paling sesuai untuk diterapkan di sekolah. Selanjutnya yang keempat yaitu disiplin positif. Disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, jadi sebuah disiplin positif di sini kita terapkan harus dengan memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri peserta didik tanpa adanya imbalan penghargaan atau reward maupun hukuman. Karena apabila kita menerapkan budaya positif dengan mengiming-imingi sebuah penghargaan atau reward, itu hanya bersifat sementara. Ketika kita tidak memberikan penghargaan atau reward, peserta didik ini tidak akan menerapkan disiplin positif. Jadi bukan sebagai pembiasaan yang muncul dari dalam motivasi dari dalam diri, melainkan ada motivasi ekstrinsik atau dari luar, yaitu berupa penghargaan atau reward. Kemudian juga tidak boleh dengan memberikan hukuman, karena itu sama motivasinya berasal dari ekstrinsik sehingga tidak akan terlaksana ketika hukuman itu tidak diterapkan. Ya. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan, yaitu berpedoman pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya IBO Primary Years Program atau PYP, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, yang selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, jadi sebagai manusia yang makhluk sosial dan makhluk individu, kita memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus atau yang ingin kita penuhi. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, dan kebutuhan akan kesenangan. Ya, sebagai manusia kita selalu ingin memenuhi 5 kebutuhan dasar tersebut. Yang keenam, motivasi perilaku manusia. Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi manusia, perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, yang terakhir yaitu paradigma belajar. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi
dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Ya, baiklah, demikianlah presentasi saya tentang diseminasi budaya positif. Apabila ada yang ingin kita diskusikan bersama, boleh disampaikan, boleh kita nanti bahas bersama-sama pula. Baiklah, silakan. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya Bu Asri. Sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Apabila Bapak Ibu sekalian ada yang memiliki pertanyaan terkait dengan materi yang sudah dipaparkan, boleh tunjuk tangan dan mengajukan pertanyaan. Baik, Bu Indah, silakan. Terima kasih banyak kepada Bu Asri atas berbagi ilmunya hari ini ya. Tadi di situ ada video yang menarik bagi saya, yaitu 5 posisi kontrol ya. Tadi yang pertama sebagai penghukum, kemudian teman, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, manajer, pemantau. Iya. Dari 5 posisi kontrol itu Ibu Asri, mana yang paling sesuai untuk kita terapkan sebagai seorang guru? Terima kasih. Baik, Bu Indah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke Bu Asri untuk menjawab pertanyaan dari Bu Indah. Oke, baiklah. Sebagai seorang pendidik biasanya tidak semua posisi kontrol kita terapkan dalam pembelajaran di kelas ya Ibu Guru, Ibu-ibu. Jadi terkadang kita memposisikan diri kita sebagai teman. Kalau dari video yang kita saksikan tadi, posisi kontrol yang paling sesuai kita terapkan dalam pendidikan kita atau pembelajaran di sekolah yaitu sebagai seorang manajer. Karena posisi seorang pendidik sebagai seorang manajer di situ dia memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri. Kemudian dia dalam posisi manajer itu, guru menempatkan seorang siswa itu sebagai pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Jadi dia menerapkan sistem kemerdekaan atau memerdekakan murid atau siswa. Seperti itu Ibu Indah. Baik, Bu Indah, apakah sudah jelas? Terima kasih banyak Bu Asri atas jawabannya. Bapak Ibu yang lain, adakah yang bertanya lagi? Cukup? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan ke Bu Asri. Apakah ada yang ingin disampaikan? Baiklah, apabila tidak ada yang disampaikan lagi atau tidak ada yang akan kita diskusikan lagi bersama-sama, saya mengucapkan banyak terima kasih. Oh ya, video. Mau nanti aja di dalam itu aja. Ya, nanti akan saya tampilkan video tentang membuat keyakinan kelas. Ya, nanti kita saksikan bersama. Untuk kegiatan hari ini saya rasa cukup sekian. Saya menyampaikan terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu guru semua dan atas kesediaannya untuk hadir dalam kegiatan ini. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semua, sekian dari presentasi oleh Ibu Asri. Saya selaku MC izin untuk menutup acara hari ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, assalamualaikum
Oke. Ini sudah Ibu tuliskan kelas yang kalian impikan. Silakan kalian tuliskan kelas seperti apa yang kalian impikan. Misalnya kelas yang kalian tidak ingin ada jangan buang sampah sembarangan misalnya, atau jangan datang terlambat. Pokoknya seperti apa yang kalian impikan bisa kalian tuliskan di sini. Setelah itu nanti dibagi kelas temannya satu-satu. Kemudian nanti kalian tempelkan di papan tulis ya, Nak, ya. Ya. Oh, pakai sebelahnya aja, belakangnya aja. Ya, segera tuliskan. Sudah sebagai dua. Apa? Ya, bebas. Misalnya, jangan ribut. Jangan mengambil barang orang lain. Kemudian, jangan membuang sampah sembarangan. Pokoknya seperti apa yang kalian inginkan. Ya. Ya? Iya, ada yang penting bisa ditempel nanti. Gimana ya? Ya. Jangan buang sampah sembarangan, misalnya. Jangan berisik. Yang kamu impikan itu seperti apa? Paham? Sudah? Ya, yang sudah selesai boleh ditempelkan di bagian kelas yang diimpikan. Silakan. Tidak usah. Bersih gitu ya, Bu. Ya, boleh seperti itu. Silakan ditempelkan. Bebas. Seperti apa kelas yang kalian impikan? Dua. Ya, silakan ditempel. Wow, di depan, Mbak. Dadah. Ya, ya. Apa sih? Bersih adem. Siapa? Ya, tolong duduk. Itu direkam nih. Ya,
jangan ribut, datang tepat waktu, jangan mengambil barang milik orang lain. Ya, tidak berisik, bersih. Oke, ini ada hal-hal yang kalian inginkan menjadi apa yang kalian impikan. Nah, ini kalimat-kalimatnya, ada kalimat yang negatif, sifatnya tidak atau jangan. Yang kita ubah dulu ini menjadi kalimat positif. Kalau tidak membuang sampah sembarangan berarti apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Jelas ya? Jelas ya? Bersih. Ya. Atau membuang sampah pada tempatnya ya. Kemudian tidak apalagi nih, tidak boleh mengatai temannya, berarti apa? Saling menghormati. Kemudian ada lagi, jangan mengambil barang milik temannya, berarti tidak mencuri. Ya, tidak mencuri. Jujur. Kemudian apa lagi? Tidak membantah. Tidak. Kalau ini tidak boleh mencontek, jujur ya, sama ya. Kemudian bersih apa? Tidak makan di kelas. Tidak makan di kelas, boleh. Tidak makan di kelas berarti apa? Kalimat positifnya. Denda. Banyak Bu. Tidak makan di kelas. Ya. Ini berarti ini membuang sampah pada tempatnya, nilai kebajikannya yaitu menjaga kebersihan. Kemudian yang ini saling menghormati dan menghargai. Saling menghormati dan menghargai. Kemudian nilai apa? Kejujuran. Ketika mengambil. Ada nilai tanggung jawab. Dan ada nilai apa? Datang tepat waktu, berarti nilai apa? Datang tepat waktu. Disiplin. Iya, datang tepat waktu. Yaitu nilai disiplin. Ya, jadi ini adalah nilai-nilai secara umum yang sudah disalikan dari keinginan-keinginan kalian secara umum dapat kita ambil nilai kebajikan yaitu menjaga kebersihan atau kebersihan, kemudian saling menghormati dan menghargai, kejujuran, tanggung jawab dan disiplin. Ya. Nah, apakah kalian sepakat semua dengan nilai-nilai kebajikan yang disepakati? Sepakat. Kalau sudah sepakat, kira-kira apa yang akan kalian lakukan setelah ini? Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, jangan membuang sampah lagi sembarangan, jangan buang sampah lagi sembarangan. Kemudian saling menghormati dan menghargai. Jangan mengatai orang tua. Jangan mengatai sama orang tua. Jangan boleh. Jangan membuli, jangan mengejek teman. Dan maling. Dan Jaga kejujurannya, ya, tidak boleh mengambil barang orang lain. Kemudian tanggung jawab apa? Datang tepat waktu. Ya, disiplin, datang tepat waktu, kemudian tanggung jawab mengerjakan tugas. Ya, oke, sudah paham semua tentang keyakinan kelas yang kita buat? Setuju semua? Setuju. Ya, nanti kalian akan membuat tanda tangan di sini, tanda tangan semua ya, Nak, ya, nanti ya. Kalian tanda tangani, artinya kalian sudah menyetujui kesepakatan kelas ya. Kita buat
praktik restitusi, yaitu saya merasa diperhatikan oleh guru. Kemudian saya merasa bersalah atas kesalahan yang sudah saya lakukan. Namun setelah diberikan arahan oleh Ibu Asri, saya sudah paham bahwa saya bersalah karena sudah melanggar disiplin positif di sekolah. Saya dengan datang terlambat. Sekarang saya sudah membuat keyakinan akan tidur lebih awal dan tidak begadang agar saya bisa bangun lebih pagi sehingga bisa hadir tepat waktu ke sekolah. Pemaparan yang diberikan oleh Bu Asri terkait dengan budaya positif sekolah sangat bermanfaat bagi saya, khususnya dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, sehingga saya dapat mengetahui bagaimana cara menerapkan budaya-budaya positif yang dapat membentuk lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan baik untuk siswa. Selain dari itu, saya juga dapat mengetahui posisi saya sebagai guru dalam memberikan arahan kepada siswa ketika siswa melakukan kesalahan, sehingga saya dapat menyadari bagaimana cara yang paling tepat dan paling efektif dalam menegur siswa ketika siswa melakukan hal-hal yang kurang baik. Sekian. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Bu Asri Trisnawati selaku calon guru penggerak angkatan 11. Dari presentasi beliau, saya jadi tahu bahwa ada 5 posisi kontrol guru dalam penerapan disiplin di sekolah. Saya jadi paham apa yang mesti saya lakukan agar siswa menjadi pribadi yang mandiri, yang bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran dalam menerapkan disiplin. Sehingga lingkungan sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk belajar. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Asri Trisnawati yang telah memaparkan materi mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Saya jadi tahu bahwa ada 6 posisi kontrol guru dalam menghadapi siswa. Kemudian ada posisi kontrol guru yang sangat efektif dalam meningkatkan dan juga menumbuhkan karakter positif juga pada siswa. Dengan adanya penerapan budaya positif di sekolah ini dapat menimbulkan rasa aman dan juga nyaman siswa di lingkungan sekolah. Sehingga siswa termotivasi dalam belajar dan juga akan meningkatkan prestasi siswa baik bidang akademik maupun non-akademik. Terima kasih.